Shalom jemaat di atas sisi yang terkasih. Sekali lagi shalom. Merdeka. Merdeka. Kurang merdeka ini kayaknya. Merdeka. Merdeka. Haleluya. 81 tahun bangsa kita besok akan memperingati bagaimana Tuhan melawat bangsa ini melalui kemerdekaan yang telah diberikan kepadanya. Dan saya rasa seumur hidup kita adalah bukti bagaimana Tuhan tetap memberkati kita, memberkati bangsa ini. Biarlah pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, di khusus momen ini kita mau sama-sama membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Melalui tanah yang kita pijak, melalui pemerintahan, melalui segala sumber daya yang Tuhan sediakan. Semuanya Tuhan pakai untuk memberkati hidup kita. Biar pada hari ini kita mau sama-sama membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Membawa setiap doa-doa pujian kita kepadanya. Biar lebih lagi, semakin lagi bangsa ini, hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bawa hatimu pada Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami bawa hati kami. Kami bawa syukur kami. Hanya bagimu
menyembah-Mu, selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Selama-lamanya seluruh hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Yesus. Ini setiap kami dengan kerinduan kami Tuhan. Kami datang mau lebih lagi memuliakan, memuji nama-Mu Tuhan. Menyerukan nama-Mu, membawa kemuliaan, membawa damai sejahtera bagi mana tempat kami berada Yesus. Pujian penyembahan kami seluruhnya hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap melompat bersorak bagi-Mu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Boleh sapa kiri kanannya katakan merdeka dalam Kristus. Haleluya. Siap memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita mau serukan namanya di tempat ini. Haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Amin. Dia hidup dan berkuasa. Boleh tangannya di atas untuk Tuhan kita. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa? Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yes, nama-Mu di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Layaklah kami bersorak bagi-Mu Tuhan. Katakan haleluya. Lebih lagi nyatakan. Say, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Apa? Raja segala raja. Oh 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 oh. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Amin. Yesus nama di atas segala nama. Lebih lagi jatuh sisi serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Kau luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan kita. Haleluya. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan sama-sama tangannya di atas untuk Tuhan kita ya. Say, seru namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia siapa? Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Lebih lagi katakan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nyatakan Yesus nama. Lebih dahsyat lagi jatuh sisi say. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Nama-Mu di atas segala nama, kuasa-Mu di atas segala bangsa Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan. Katakan amin.
menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan kita. Bersama nyatakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Amin. Dari hari ke hari, dari hari ke hari, tiada pernah terbatalkan. Boleh kali ya, sama-sama melompat buat Tuhan kita. Siap. Say, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Amin. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, lalu penyertaan. Ini kami Tuhan, kami mau lebih lagi memuliakan-Mu. Haleluya. Lebih lagi nyatakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda kesetiaan-Mu melihat. Dengan iman sama-sama melompat buat Tuhan. Say, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, lalu penyertaan. Say lagi, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, amin, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang tanganku. Kami saksikan kemanapun kami melangkah, Kau memegang tangan kami, amin. Saat ini kita mau bersorak-sorak buat Tuhan kita, boleh ya? Haleluya. Katakan. Oh, lebih lagi ke tu sisi. Jatuh sisi dipenuhi kemuliaan Tuhan, haleluya. Tak berkesudahan, amin. Kasih setiamu kami rayakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan, tak pernah habis dari hari-hari. Angkat tanganmu, nyatakan. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, lalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Lagi, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, amin, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Tangan-Mu yang perkasa yang selalu memegang erat hidup kami Tuhan. Itu yang kami saksikan bagaimana dalam seluruh aspek hidup kami. Engkau ada. Engkau ada Tuhan. Engkau berkarya bagi setiap kami. Biar saat ini kami mau lebih lagi menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Bahwa dalam seluruh hidup kami, semuanya hanya tentang Engkau Yesus. It's all about you Jesus.
Mari lebih lagi nyatakan. We lift our hands, oh Lord. I will bring you our song for joy just for you, Jesus. Seluruh hidup kami hanya berpusat padamu Tuhan. Hanya Kau yang jadi alasan kami hidup, Yesus. Biar saat ini kami mau lebih lagi memanggil namamu, Yesus, Yesus, Yesus. Kau yang mendengar setiap isi hati kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami panggil, kami serukan namamu. Bapak Ibu Saudara-saudari, biar pada saat ini saya undang kita semua untuk sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Banyak hal yang mungkin terjadi, banyak hal yang mungkin kita dengar, banyak hal yang mungkin membuat hati kita gentar. Tapi satu kepastian yang nyata dalam hidup kita, bahwa Yesus ada bagi setiap kita. Biar Dia yang menjadi center of it all. Biar saat ini kita hadir di tempat ini menyatakan shalom bagi bangsa ini. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus hadir bagi bangsa Indonesia. Kita bawa seluruh pergumulan bangsa ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Bawa bangsa ini dalam doa-Mu. Ya Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan.
Tuhan, biarlah kami menaklukkan diri sepenuhnya di bawah nama Yesus yang berkuasa itu. Dan Yesus itu bukan hanya nama, tapi pribadi yang hidup di dalam diri kami. Urapi kami dengar firman-Mu pagi ini. Bicara dan berikan kepada kami telinga seorang murid yang siap mendengar isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini Abuna akan mengajar dari kitab Roma pasal 12 ayat 1, saudara-saudara, mengenai persembahan dan penyembahan. Roma pasal 12 ayat 1, mari kita buka Alkitab kita atau kita baca bersama-sama seperti yang ada di display itu. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, saudara-saudara. Apa maksud Rasul Paulus bicara tentang ini? Dia mau mengingatkan jemaat-jemaat di Roma dan kita hari ini, bahwa kita adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Allah. Haleluya. Mendapat kemurahan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia mau mengingatkan kita bahwa betapa berharganya hidupmu itu sehingga engkau menerima sesuatu yang sebetulnya tidak layak engkau terima. Tapi betapa berharganya, betapa kasihnya Allah itu di dalam hidup saudara. Makanya Rasul Paulus memulai dengan berkata, karena itu. Kalau Anda baca ayat 11 itu semua bicara bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan mau menyelamatkan kita. Di dalam pasal 12 itu dia berkata, karena itu demi kemurahan Allah, saudara-saudara. Katakan bersama dengan Abuna, demi kemurahan Allah. Jadi tujuan Rasul Paulus yang pertama-tama dia mau beritahu kepada kita, serahkanlah dirimu, taklukkanlah dirimu di bawah Allah yang murah hati itu, saudara-saudara. Kita sering kali, saudara, tanpa kita sadari sebetulnya, sering kali menyuap Tuhan di dalam hidup ini. Kita datang ke gereja untuk membuat kita tampil baik di hadapan Tuhan. Kita memberi persembahan untuk membuat kita membalas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu adalah bagian paling dasar dari sebuah tindakan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi yang lebih tinggi adalah ada sebuah kesadaran bagi kita bahwa sebenarnya hidup kita ini berada di dalam kemurahan Allah. Haleluya. Bahwa kita bisa hidup, masih bisa bernafas adalah karena kita berada dan menerima kemurahan Allah. Dan kemurahan yang kita terima itu bukan kemurahan yang murah, saudara-saudara. Kematiannya di atas kayu salib. Dan itu kita terima secara cuma-cuma. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa kita berada di dalam kemurahan Allah, marilah kita menjadi pribadi yang mencerminkan orang-orang yang layak menerima kemurahan itu. Makanya tidak boleh seorang pun memegahkan diri. Aku hidup di dalam kemurahan, aku punya pekerjaan karena kemurahan Allah. Aku masih bisa sehat, bisa bernafas, masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa melayani karena kemurahan Allah. Di dunia ini ada dua orang yang beriman dengan radikal di dalam Tuhan menyadari bahwa hidupnya berada di dalam kemurahan Allah. Tapi ada orang-orang yang menganggap Tuhan itu nomor 2 dan mengatakan semua yang dicapainya di dunia ini adalah karena kekuatannya. Hari ini kita pindahkan posisi kita dari posisi yang kedua, pengandalan akan diri sendiri, menjadi orang-orang yang menaklukkan diri di dalam kemurahan Allah. Jadi Rasul Paulus mau mengingatkan kita, ayo serahkan dirimu di dalam tangan Tuhan. Serahkan dirimu di dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang kamu lakukan dalam dunia ini, saudara-saudara, harus menjadi sebuah ucapan terima kasih kepada Tuhan. Tunjukkan bahwa kita orang yang tahu diri. Sebab banyak orang-orang tidak tahu diri. Maka Rasul Paulus mengingatkan, tahu dirilah engkau sudah menerima kemurahan Allah. Makanya Rasul Paulus berkata, demi kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang seperti apa? Yang sudah Anda terima, saudara-saudara. Puncak kemurahan itu sudah terjadi di atas kayu salib. Dan sejak kayu salib sampai dengan detik ini, sampai nanti dia datang untuk kali yang kedua, kita akan terus dan selalu hidup di dalam kemurahannya. Maka betapa indahnya hidup ini kalau kita menyadari day by day, aku hidup di dalam kemurahan Allah. Wow. Orang yang hidup dalam kemurahan Allah, saudara-saudara, akan melihat banyak jalan-jalan terbuka di depannya. Sesuatu yang dia tidak pernah pikirkan. Sesuatu yang tidak pernah timbul di dalam hati.
Sesuatu yang tidak pernah muncul di dalam rancangannya. Tuhan buka. Makanya coba kita lihat, ada orang-orang tertentu ketika dia benar-benar memposisikan hidup di dalam kemurahan Allah dan menaklukkan dirinya, berterima kasih atas setiap karya Tuhan di dalam hidupnya, kita melihat hidupnya itu diangkat oleh Tuhan. Tidakkah saudara rindu untuk memiliki hidup yang diangkat oleh Tuhan? Amin. Kenapa kita kadang-kadang iri dengan loh luar biasa ya, kok bisa ya, kok bisa ya. Mari kita pelajari. Apa yang sudah dilakukannya merespon kemurahan Allah yang berada di atas kepalanya. Oleh sebab itu saudara, mari bagian yang pertama itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Betapa indahnya kita menjadi orang yang sudah menerima kemurahan Allah. Dan kemurahan Allah yang kita terima itu bukan kemurahan Allah yang sudah selesai. Terus berlangsung secara dinamis. Maka hiduplah secara konsisten sebagai orang yang berada dalam kemurahan Allah. Orang yang berada dalam kemurahan Allah, mulutnya tidak mengeluarkan keluhan. Mulutnya tidak mengeluarkan komplain. Sesulit apapun peristiwa-peristiwa yang mungkin sedang dia hadapi, tantangan-tantangan hidup yang sedang dia alami, dia selalu bersyukur. Mulutnya penuh dengan rasa syukur. Persoalan kita kadang-kadang lupa bersyukur. Apalagi kalau kita sedang berada di dalam masalah. Dengan mudah kita bersyukur ketika kita berada di dalam berkat. Tapi ketika kita berada di dalam masalah, tidakkah saudara tahu bahwa Anda masih kuat berdiri dalam masalah itu karena kemurahan Allah. Ingat firman-Nya, Dia tidak pernah memberikan kepada kita melebihi kapasitas yang bisa kita tanggung. Haleluya. Maka marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar mengerti. Sesungguhnya aku ini hidup karena kemurahan Allah di dalam hidupku. Haleluya. Bagian yang kedua, pesan Rasul Paulus kepada kita. Di situ dia lanjutkan dengan berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuhmu demi kemurahan Allah. Jadi kalau kita sudah menerima kemurahan Allah, ternyata tidak hanya cukup bersyukur, saudara-saudara. Paulus melanjutkan, orang yang hidup dalam kemurahan Allah, ya, kepadanya dituntut sebuah kewajiban. Apa kewajiban itu? Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, mengapa Rasul Paulus menggunakan istilah persembahan yang hidup? Dia mengkontraskan dengan persembahan yang ada dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kalau orang mau mendekat kepada Tuhan, maka mereka harus membangun mezbah dan menaruh korban bakaran berupa binatang yang sudah dibunuh di atas mezbah itu. Nah, konsepnya diubah oleh Rasul Paulus. Kamu tidak lagi harus seperti itu. Tidak lagi perlu mendirikan mezbah atau membunuh binatang. Di dalam Kristus yang sudah memberimu kemurahan itu, kamu tidak perlu mati secara fisik. Kita tidak perlu mati. So what? Apa yang harus kita lakukan? Tetap hiduplah dan jadikan kehidupanmu itu sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Anda tahu persembahan yang hidup, saudara. Kalau binatangnya mati itu mudah dibakar. Persoalannya kita ini hidup, ada pikiran, ada keinginan, ada kehendak. Aku tidak mau begini, aku tidak mau begitu. Itu lebih susah loh, saudara-saudara. Tapi Rasul Paulus bilang, demi kemurahan Allah yang sudah kamu terima itu, jadikan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini tantangannya, saudara-saudara. Karena kalau kita adalah persembahan yang hidup, ditaruh di atas mezbah, kita bisa turun dari mezbah itu, tidak mau dikorbankan. Benar nggak? Ada satu kejadian lucu pada waktu drama penyaliban Tuhan Yesus. Ya, entah apa yang salah, Yesusnya udah disalib, udah berdiri, tiba-tiba salibnya jatuh, saudara. Salibnya jatuh, jadi Yesus yang melakonkan Yesus di atas drama, loncat, bilang, woi, what? Woi. Dia loncat dan ketawa, jadi semua orang nangis-nangis, saudara. Saya jadi membayangkan, seandainya kita yang di atas kayu salib itu, kita punya pikiran berontak, protes, ya, tidak mau terima. Apalagi kalau kita ditaruh di atas mezbah, kita bisa loncat. Coba bayangkan ketika Ishak dipersembahkan oleh Abraham. Dia tanya, mana binatangnya, mana korbannya? Api sudah ada,
kayu sudah ada, mezbah sudah didirikan. Apa yang dikatakan oleh Abraham? Tuhan menyediakannya anakku. Tiba-tiba Abraham menangkap Ishak dan dia ikat tangan dan kakinya, dia taruh di atas mezbah itu. Seandainya Anda yang berada di posisi itu, pasti Anda akan berontak dan tidak mau untuk dikorbankan. Abraham mengunus pedangnya untuk membunuh Ishak dan tiba-tiba Tuhan berkata, stop. Saudara, maknanya dalam buat kita. Orang-orang yang hidup dalam, orang-orang yang hidup di dalam kemurahan. Harus mulai berani memposisikan dirinya. Di mana hidupnya dia persembahkan sebagai sesuatu yang hidup di hadapan Tuhan. Nah ini tantangannya. Tantangannya apa? Kita kadang kan gak mau. Kenapa? Karena kita punya ego. Kita punya keinginan lain. Kita punya kebutuhan. Kita punya kehendak. Aku gak mau Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup itu aku nggak mau. Karena ribet, urusannya banyak. Aku punya urusan yang lain. Kita protes kepada Tuhan. Kita tidak mau dikorbankan. Saudara-saudara. Saudara ingatlah bahwa yang namanya penyembahan tidak bisa dipisahkan dari persembahan. Saya ulangi. Penyembahan tidak bisa dipisahkan dari persembahan. Di dalam Kejadian kita melihat bagaimana Kain dan Habel. Bagaimana Kain dan Habel, saudara-saudara, menyembah Tuhan. Dan di dalam ritual penyembahan itu mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi ini sebenarnya adalah gandeng. Di mana ada penyembahan, maka seharusnya di situ ada persembahan. Nah, ego kita muncul di sini. Seringkali kita hanya mau memberi persembahan, tapi meninggalkan penyembahannya. Itu yang saya katakan tadi, kita sogok Tuhan. Orang yang hidup di dalam kemurahan menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah penyembahan. Sehingga dengan demikian, dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Jadi penyembahan itu adalah ritualnya. Sesuatu yang Anda bawa adalah persembahannya. Makanya ini tidak boleh dipisah. Kadang-kadang saya pernah ketemu orang, saudara. Dia hidup dalam dunia gelap. Dia berkata, aku ini aman Pak Pendeta. Dia ngomong begitu. Kenapa? Walaupun pekerjaanku itu kotor, dia tukang kayu. Jadi dia babat-babat hutan. Dan berlori-lori itu. Dia berkata, Pak Sony perlu tahu bahwa aku ini aman begini. Karena aku selalu memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tapi tindakannya salah. Jadi dia membela diri. Bahwa aku sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya tanya, kok kamu pergi ke gereja enggak? Enggak lah. Yang penting kan kita support. Ada gereja yang perlu dibangun, kita bantu. Ada pendeta yang butuh, ya kita bantu. Ya. Ada persepuluhan, saya kasih. Nah ini yang Tuhan tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Bangkrut. Telepon saya, Pak Sony, kalau ke kota ini datang ya, kita berdoa bersama-sama. Oh sudah ke gereja toh? Bangkrut. Kita memisahkan persembahan dengan penyembahan. Kita mau memberi persembahan tapi tidak mau menyerahkan diri kita sebagai penyembahan kepada Tuhan. Orang kalau mau mendekat kepada Tuhan dalam zaman perjanjian lama, mereka membuat penyembahan. Dan memang seperti itu konsepnya. Menyembah itu adalah berada di depan Tuhan. Kita tidak pernah menyembah Tuhan di sampingnya atau di belakangnya. Kita menyembah Tuhan di hadapannya. Dan Alkitab berkali-kali mengingatkan kepada kita, tegas, jangan pernah masuk hadirat Tuhan dengan tangan kosong. Berarti ada sesuatu yang harus Anda bawa. Standar tertinggi dari sesuatu yang Anda bawa bukan uang, bukan materi. Persembahanmu adalah hidupmu, tubuhmu. Itu standar tertinggi. Haleluya saudara. Ya. Makanya kita sebenarnya nggak boleh menilai-nilai orang di dalam ibadah. Kalau orang tidak angkat tangan kita berkata, oh dia tidak membawa persembahan dalam, dia tidak menjadikan tubuhnya sebagai persembahan. Tidak. Yang Tuhan lihat itu adalah hati orang. Haleluya saudara. Hatimu. Mau angkat tangan, mau loncat-loncat misalnya. Tapi hatimu tidak tertuju kepadanya. Lihat persembahan Kain dan Habel. Sama-sama memberi yang terbaik. Tapi Tuhan melihat pribadi.
Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain? Mereka memberi yang terbaik, sama-sama ukuran mezbahnya sama. Benda yang ada di atas mezbah itu sama-sama yang berkualitas. Tapi Tuhan menerima yang satu dan menolak yang satu. Kenapa? Ini loh saudara-saudara. Tuhan menilai setiap penyembahan dan menilai setiap pribadi yang memberikan persembahan kepadanya. Makanya hati kita harus beres di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang. Karena orang-orang Roma itu, orang-orang sugih saudara. Orang-orang yang kaya, yang kadang mengukur-ngukur Tuhan dengan materi yang mereka miliki. Rasul Paulus membalik paradigma itu. Dia berkata, enggak. Yang harus engkau beri kepada Tuhan adalah tubuhmu. Karena Tuhan menilai hati. Makanya, kenapa ada di dalam gereja-gereja tradisional, kalau Anda melihat itu kotak persembahan di depan. Kenapa? Karena mereka menerjemahkan secara harafiah bahwa di sinagog dan di ibadah-ibadah di zaman dahulu, ketika ada orang masuk persembahan itu, mereka itu ada di depan Yesus. Jadi Tuhan tahu, saudara-saudara. Tuhan tahu. Makanya ketika apapun yang kita berikan kepada Tuhan, mari kita memiliki hati yang murni sebagai sebuah ucapan syukur. Aku mengucap syukur masih diberkati Tuhan secara material. Aku mengucap syukur masih diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat. Amin. Dan tubuhmu orang sehat iki ora ono gelar-gelarmu tinggi-tinggi itu mau profesor, tubuhmu orang sehat iki ora ono gunane. Maka mari kita mulai jadikan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa sebenarnya? Bukan kita pergi di atas mezbah, kita bangun satu komitmen harian di hadapan Tuhan. Haleluya. Komitmen harian. Apa sih salahnya duduk diam sebentar, pagi hari duduk berdoa, bangun tidur, terima kasih Tuhan, aku masih bangun bernafas. Beri waktu buat Tuhan dengan membaca Alkitab. Sebelum tidur setiap malam. Ada masalah, tidak ada dunia ini, orang yang menjalani di dunia ini tanpa masalah. Semua pasti ada masalahnya, amin. Tapi dalam perspektif bersama Tuhan, oh Tuhan ini ada masalah berat, berikan aku jalan keluar, daya tahan untuk menghadapinya. Itulah yang namanya persembahan yang hidup. Haleluya, saudara-saudara. Di mana ingat ya, di mana ada penyembahan, di situ ada persembahan. Dan ketika Anda memberi persembahan, apapun yang Anda beri, entah materi atau entah hidupmu, Tuhan melihat hatimu. Yang menentukan itu diterima atau tidak adalah pribadimu. Makanya dikatakan, jadikanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi ketika Anda memberi persembahan, akan kelihatan di hadapan Tuhan. Wow, dia memberi dengan rasa cinta akan aku. Bagian yang ketiga. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Yang kudus dan yang berkenan. Kata kudus artinya dikhususkan buat Tuhan. Dikhususkan buat Tuhan. Makanya Bunda berkali-kali mengajar. Kalau sedang berada di dalam gereja, fokus dulu kepada acara, ibadah, firman, pujian yang ada di dalam gereja. Pikiranmu gak usah melayang-layang habis ini makan soto di mana, makan babi di mana. Jangan melayang-layang dulu. Ya, kudus, beri waktu secara khusus 1,5 jam di hadapan Tuhan. Itu loh namanya kudus itu. Jadi praktek paling sederhana kudus itu adalah bagian Tuhan, ya bagian Tuhan dululah. Tinggalkan masalahmu di luar pagar gereja. Aku lagi cari Tuhan. Kata kudus artinya dipisahkan. Jadi ketika kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, artinya kita menyadari saudara, bahwa kita ini sudah dikhususkan untuk Tuhan. Tidak boleh lagi sembarangan. Nggak boleh lagi sembarangan. Kapan hari itu saya memberi nasihat kepada orang yang kritik sekali. Seolah-olah dia sangat kudus. Ya, dia datang kepada saya, Pak Sony, bagaimana pandangan Anda terhadap orang yang merokok? Oh, dia menghakimi sekali, Wah, itu badannya nggak kudus dan sebagainya. Oke, saya diam, kemudian dia mengajak saya makan. Dia pesan babi, sok babi dengan lemak-lemaknya itu
dia pesan apa itu makanan yang wah pokoknya semua makanan kemproh menurut saya. Lalu dia berkata mari kita makan. Enggak, saya makan biasa saja. Saya bilang begitu. Setelah makan saya bilang, sekarang saya jawab kamu. Kamu menghakimi orang yang tidak, yang seperti itu. Tapi sekarang kamu sendiri tidak menjaga tubuhmu terhadap makanan ini. Apa bedanya? Anda bisa jawab? Apa bedanya? Jadi seringkali kita gunakan standar ganda. Standar ganda. Apa bedanya? Makananmu kemproh. Makanya sebenarnya marilah kita kembali kepada aturan-aturan kesepakatan kita di hadapan Tuhan. Ini personal sifatnya. Yang kudus dan berkenan itu udahlah atur urusanmu dengan Tuhan saja. Dan jangan nilai-nilai hidup orang lain. Haleluya. Haleluya. Kita nggak tahu, jangan-jangan nanti saat kasih persembahan kita yang ditolak asapnya. Kadang-kadang kan kita merasa lebih kudus dari orang lain. Makanya sifatnya ini personal. Orang yang hidup dalam kemurahan. Orang yang menyadari bahwa hidupnya berada di dalam kemurahan Allah. Dia harus berusaha dalam seluruh aspek hidupnya. Dia persembahkan buat Tuhan dan mengkhususkan. Wah ini buat Tuhan, ini buat Tuhan. Ini buat Tuhan. Ini buat Tuhan. Kadang-kadang terkesan naif saudara. Contohnya Abuna sendiri ya. Jadi ada celana dan baju yang hanya saya pakai untuk ibadah. Contohnya begitu gitu loh. Ya, saya tidak mau pakai kalau pergi jalan-jalan. Ini untuk saya gunakan pelayanan. Nah itu contoh paling sederhananya. Nah mari mulai kita berpikir. Mari mulai berpikir, pulang dari tempat ini nanti, mulai berpikir, apakah ada bagian hidupmu yang masih Anda tidak bisa jaga. Padahal sebenarnya Tuhan memintanya dan menuntutnya. Dan itu hanya bisa kita jawab secara personal. Apakah kita bisa 100% seperti itu? Oh tidak, kalau 100% udah di sorga kita. Udah di sorga, enggak. Dalam ketidaksempurnaan kita itulah di situ Tuhan akan sempurnakan. Kita jatuh, kita bertobat, dan kita mohon perkenaan Tuhan. Mempersembahkan tubuh, ya, berarti kita menjaga setiap bagian tubuh kita. Termasuk standar-standar moral kita. Untuk menjadi bagian kerajaan Allah. Haleluya. Sampai di sini sama dengan Abuna? Oke, memang agak susah khotbah kitab Roma ini saudara. Sangat teologi, saya berusaha mempraktiskannya. Bagian yang terakhir saudara-saudara. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, kalau Anda baca terjemahan lain di situ dikatakan. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah penyembahanmu yang sejati. Ingat dari tadi kalau Abuna katakan. Tidak ada penyembahan tanpa persembahan. Tidak boleh memberi persembahan tanpa penyembahan. Penyembahan adalah sikap hormat kepada Tuhan. Sedangkan persembahan adalah instrumen di dalam penyembahan itu yang tidak boleh di skip. Dan tuntutan tertinggi dari persembahan itu adalah tubuh kita. Sebagai sesuatu yang hidup. Roh, jiwa, tubuh tentunya ya. Secara keseluruhan. Dan kita harus khususkan itu buat Tuhan. Nah ketika kita memenuhi semua standar itu. Tuhan baru berkata. Itu loh yang sejati. Itu yang sejati. Nah mari kita evaluasi diri kita. Saudara-saudara. Sudahkah kita memenuhi kesejatian menurut standar Tuhan? Atau belum? Kalau misalnya skalanya level 1 sampai level yang ke-10. Masih 5, naikkanlah level 6. Anda nggak bisa langsung jadi 10. Kalau sudah 6, naikkan 7. Kalau sudah 9, dengarkan saya. Tidak pernah bisa sampai 10. Naikkan 9,1. Tidak pernah bisa sempurna. Siapa yang menentukan penyembahan kita itu sejati atau tidak, saudara? Bukan kita. Bukan standar kita, bukan instrumen kita. Tapi standar Tuhan. Kapan kita tahu? Kita tidak pernah tahu.
apakah kita sudah sejati atau tidak. Tapi seiring dengan waktu, kita mulai melihat jalan-jalan kita terbuka, persoalan-persoalan kita terurai satu demi satu, kita ditolong Tuhan, ya. Di situ kita mengerti, oh, aku tetap berada di bawah kemurahannya. Haleluya. Tanpa kita sadari, hidup kita menjadi baik-baik saja. Walaupun kita melalui persoalan yang begitu berat, tantangan yang begitu hebat dalam kehidupan ini, saudara. Nyatanya kita bisa bertahan. Maka tanpa sadar sesungguhnya Tuhan sedang memberitahu kepada kita, nak, hidupmu sudah mendekati ibadah yang sejati. Abuna bisa terpeleset enggak? Bisa. Bisa. Enggak ada orang termasuk Abuna bisa bebas dari dosa dalam 24 jam. Ada yang bisa menjamin seperti itu? Tidak. Tapi orang kalau berada di dalam kemurahan, dia bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sempurna, Tuhan tolong. Tuhan, aku jatuh, Tuhan, aku lemah. Makanya jangan pernah meninggalkan Kristus. Mari kita baca ulang kembali ayat pasal 12 ayat 1 itu. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayo kita mulai. Pemain musik maju ke depan. Kita mulai. Kita mulai dengan mulai pada bagian di mana Anda bisa aktif beribadah, aktif berdoa, aktif baca Alkitab. Jangan pernah gunakan standarmu untuk menjadi standar orang lain. Anda rajin baca Alkitab lalu Anda tuntut orang lain. Ingat ya, yang Tuhan lihat itu hati setiap orang. Haleluya. Hati. Mungkin kelihatannya dia begini atau kelihatannya dia diam-diam. Tapi sebenarnya Tuhan lebih berkenan kepadanya daripada kita. Amin. Halo, merdeka. Itu dia, 81 tahun Indonesia merdeka. Puji Tuhan. Ada orang kupas bawang, gajinya 700.000 per kilo. Hebat itu. Ambil komitmen ya, kita komit ya, saudara-saudara. Di mana Anda bisa? Aku bisanya segini ya Tuhan, ya sudah, ikut dulu itu. Nanti Tuhan akan arahkan hati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat, bawaku mendekat. Haleluya. Allah Maha tahu betapa dahsyatnya hadirat-Mu. Kini penuhiku. Amin Tuhan. Mendekat padamu, Engkau Tuhan. Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu
nyanyikan lagu ini dari awal. Mari angkat tanganmu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini. Tolong kami Roh Kudus untuk membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam doa. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau selama ini kami datang beribadah dengan hati yang biasa-biasa saja. Pagi ini kami mendengar Engkau ingatkan kami kembali bahwa ibadah kami harus disadari sebagai bagian dari ibadah yang sejati. Ibadah yang dipenuhi dengan rasa syukur karena atas kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Kami terpelihara hidup dan tetap sehat dan boleh berada di rumah Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih kalau Engkau ingatkan kembali Tuhan, bahwa tubuh ini adalah persembahan yang hidup. Roh Kudus tuntun dan berikan hikmat agar kami tidak lagi sembarangan menjaga tubuh ini. Karena tubuh ini adalah bait-Mu, adalah persembahan yang wajib Tuhan kami bawa di hadapan-Mu. Biar kami juga boleh belajar memisahkan diri dari hal-hal gelap, hal-hal buruk di luar sana. Agar kami juga boleh mulai belajar pagi ini Tuhan, tentang sesuatu yang kudus, yang membawa perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengingatkan bahwa kami punya hati yang merdeka untuk membuat keputusan bahwa kami tetap milik Kristus, bahwa kami tetap dikuduskan untuk Tuhan, bahwa kami tetap harus berjuang dan menjaga hidup kami. Tuhan, Kau memberkati kembali hamba-Mu, Abuna kami, yang sudah menyatakan apa yang menjadi kerinduan dan isi hati-Mu. Urapi kembali Tuhan dengan segala hikmat dan pewahyuan. Agar apa yang menjadi isi hati-Mu itu boleh tercurah dengan memenangkan banyak jiwa. Mengembalikan jiwa-jiwa yang terhilang kembali datang kepada Tuhan. Engkau juga memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Kami pulang dengan hati yang merdeka, dengan sesuatu yang berharga, seperti orang-orang yang berkemenangan dan bersorak-sorai, membawa harta di dalam bejana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih Abuna untuk firman-Nya, mengingatkan kita bahwa hidup dengan Tuhan itu perjalanan. Jadi setiap hari harus ada yang kita koreksi, evaluasi apa dari hidup kita yang belum kita persembahkan dengan Tuhan kepada Tuhan. Dan biarkan Roh-Nya yang akan menuntun kita. Mohon perhatiannya untuk info gereja sepekan. We are family, we are one. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah J2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di ibadah J2CC berikutnya. Dengan senang hati, dengan rasa syukur kami menyambut Saudara Felix Simonselli, Saudari Livia, dan Saudari Selin. Selamat datang di J2CC, kami menantikan kehadirannya minggu depan. Ibadah raya nanti sore pukul 5 sore.
masih akan dilayani oleh Abuna Sony Saluku. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk menghadiri Breakthrough Prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore di tempat ini. Youth Komsel setiap hari Sabtu pukul 4 sore sampai pukul 5 sore di tempat ini. Minggu depan 23 Agustus 2026 akan diadakan ibadah istimewa hanya 1 kali ibadah pukul 8 pagi di Jetusisi. Akan dilayani oleh Abuna Sony Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 8 pagi sampai pukul 9.30 di halaman gereja di base camp anak-anak sekolah minggu. Mengucapkan happy birthday dan happy anniversary bagi jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara online. Untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ya, terima kasih Pak Imron. Kita berdoa dulu untuk anak-anak sekolah minggu sebelum kapal Nuhnya kacau. Mari anak-anak, ayo depan dulu, depan. Ayat hafalan. Ayat hafalan. Yang tidak bisa ayat hafalan, Abuna tidak kasih es krim. Ada es krim di bawah, udah lihat belum? Udah lihat toh? Yang tidak bisa ayat hafalan tidak boleh es krim. Ayat hafalan. 1, 2, 3. Tidak boleh es krim. Tidak boleh es krim. Mari kita berdoa untuk anak kita, saudara-saudara. Berkati anak-anak kami Tuhan. Pakai hidup mereka sebagai anak Tuhan yang hebat. Sedari kecil mungkin mereka masih belum mengerti. Tapi Roh-Mu bisa memberkati hidup mereka. Bicara kepada mereka secara personal. Berikan kepintaran, kecerdasan. Masa depan yang baik. Kami percaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang hebat di tangan Tuhan. Urapi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, ada klip untuk kegiatan kita dalam rangka ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Bisa ditampilkan? Bersama Gereja Jetusisi dalam rangkaian lomba yang seru, penuh kebersamaan dan sukacita. Ajak keluarga dan teman-teman untuk ikut memeriahkan setiap acaranya. Dimulai dengan lomba HUT Kemerdekaan Sekolah Minggu. Khusus anak-anak sekolah minggu, jangan lewatkan lomba-lomba seru yang akan diadakan pada Minggu 26 Juli 2026 dan 9 Agustus. Siapkan semangatmu dan mari bergembira bersama. Selanjutnya ada tenis meja cup ala Jetusisi. Alat pemukul diundi secara acak dari berbagai peralatan rumah tangga yang unik dan kreatif dilaksanakan pada Minggu 9, 16, dan 23 Agustus 2026 untuk final setelah ibadah pagi. Jangan lupa segera mendaftar ya. Buat seluruh youth Jetusisi, saatnya bersatu dan merayakan kemerdekaan bersama. Akan ada lomba-lomba seru pada Sabtu, 15 Agustus 2026, jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan. Mari ramaikan lomba HUT Kemerdekaan pada Minggu, 16 Agustus 2026, setelah ibadah pagi. Ada lomba memasukkan pensil ke botol. Lomba ini hanya untuk bapak-bapak. Lomba sarung kerupuk, lomba jongkok karung, lomba putar kursi ples cari barang, dan lomba kait baskom. Ajak keluarga dan sahabat untuk ikut bergabung. Sebagai penutup rangkaian acara, akan diadakan lomba memasak nasi goreng dan mie goreng pada Minggu
23 Agustus 2026, setelah ibadah pagi, nasi, bakmi, dan telur telah disediakan panitia. Tunjukkan kreasi terbaikmu dan raih juara. Mari bersama-sama memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bersama keluarga besar G2CC. Sampai jumpa di setiap rangkaian acara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara-saudara, masih ada lomba lanjut hari ini, nanti Pak Daniel akan nambah kegiatannya. Tapi sebelumnya Abuna mau mengingatkan, minggu depan tanggal berapa? 23, ibadah hanya 1 kali. Jam berapa? Jam 8. Ibadah berapa kali Bapak Ibu? 1 kali. Jam berapa? Nah, boleh puasa dari rumah. Karena besok minggu itu puncak lomba, yaitu masak-masak. Ada 2 menu, nasi goreng dan bakmi goreng. Jadi setelah selesai masak dan dinilai, makanannya kita sikat bersama-sama. Jadi Bapak Ibu harus hadir. Kalau tidak hadir siapa yang makan? Kasih tahu kiri kananmu besok minggu hadir. Ya, ajak teman-temannya hadir. Karena pesertanya ada berapa orang Pak Daniel? 6 ya. Berarti 3 nasi goreng, 4 nasi goreng, 2 bakmi. Ya, dan panitia memberi kebebasan untuk menu dan sebagainya. Jadi besok kita selesai ibadah, lomba nasi goreng dan lomba final. Setelah acara itu selesai, baru kita makan bersama. Sepakat saudara-saudara? Jadi itu ibadahnya besok hanya 1 kali, jam 8. Lalu tolong berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya, agar semua baik-baik, tidak ada demo, tidak ada kerusuhan, tidak ada masalah keamanan, tidak ada masalah politik. Kita anak-anak Tuhan tetap terlindungi di kota kita. Haleluya. Bawa dalam doa, bawa dalam doa. Sebelum kita doa berkat, silakan Pak Daniel tambahkan kegiatan hari ini. Sekali lagi diingatkan jemaat. Kegiatan hari ini. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini hari minggu kedua kita mengadakan lomba G2CC Cup. Ya, hari ini ada lomba-lomba 17-an. Kemudian juga nanti ada lomba tenis meja lagi 8 besar ya. Yang kemarin sudah menang, hari ini akan main lagi. Dan cuma 2 aja, tapi di sini hari ini juga ada roti panggang, nanti juga es krim ya. Jadi kita yang menunggu sambil melihat, setelah lomba pun bisa menikmati bersama-sama. Dan untuk minggu depan puncaknya yaitu lomba masak, nasi goreng dan mie goreng, serta final untuk pingpong. Jadi mungkin begitu aja Bunda untuk itu. Ya, satu lagi untuk yang peserta tim lomba masak bisa berkumpul sebentar, nanti ada briefing dari Ibu Yuli untuk persiapan masak minggu depan. Terima kasih. Luar biasa Pak Ketua ini, luar biasa. Kita tepuk tangan untuk Pak Ketua dulu dan timnya. Ya, juga Intan sudah kembali di tengah-tengah kita. Ya, bisa memberi kesaksian sebentar, 1-2 kata, 1-2 kalimat, 10 kalimat, 100 kalimat juga nggak apa-apa. Bagaimana pengalaman diutus oleh Sinode untuk menghadiri pertemuan dengan gereja-gereja Mennonite di Belanda. Revival masih belum pulang, Revival baru pulang minggu hari Jumat. Ya, kelompoknya Intan sudah nyampe duluan. Yuk silakan Intan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya memberikan kesaksian kemarin 2 minggu saya dan juga people dari gereja ini. Kami walaupun dari utusan yang berbeda karena saya ikut utusan dari suami, tapi saya percaya bahwa doa Bapak Ibu semuanya menyertai saya dan juga people sampai di sana. Ya, kami bersyukur karena di 2 minggu itu kami
bukan hanya sekedar jalan-jalan saja, tetapi memang seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar kesaksian dari people gitu ya, bagaimana kami selalu melayani Tuhan, dan juga di sana pun kami juga melayani Tuhan gitu ya Abuna-Abuni. Jadi di sana tuh kami full pelayanan itu. Jadi dari jam 8 pagi itu kami sudah harus siap-siap gitu ya. Nanti pulang tuh sampai jam 10 malam seperti itu. Tetapi hal yang luar biasa di tengah-tengah mungkin kesibukan kami, tetapi Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa. Bahkan ya bonusnya tetap ada jalan-jalannya gitu ya. Bahkan hal yang mungkin tidak pernah kami sangka gitu ya. Saya sangka adalah Tuhan memberikan suatu yang lebih daripada apa yang saya pikirkan. Karena pikir kami ya sudah di satu tempat ataupun di 2 tempat gitu. Tetapi kami menyusuri di hampir semua daerah yang ada di Belanda gitu ya. Jadi di kota ini, kota ini, kota ini, kota ini gitu. Dan kami bahkan bisa melihat bagaimana Tuhan bisa membawa kami secara khusus tim dari anak-anak muda Mennonite yang ada di Indonesia untuk bisa menjadi berkat di Belanda sana. Bahkan karena saya melihat juga banyak gereja-gereja yang dijual Abuna-Abuni di situ ya. Dan itu bukan cerita kosong gitu. Bahkan ada pemimpin dari Belanda yang akhirnya membeli sebuah gereja yang katanya itu lebih murah daripada rumah yang dia beli gitu ya. Jadi dia beli gereja dan menjual rumahnya gitu, untuk supaya bahwa kegiatan itu bisa tetap berjalan dengan baik. Dan bahkan saya melihat ketika kami menaikkan puji-pujian gitu ya, kadang kami juga di satu gereja dengan gereja yang lain kami selalu menampilkan pujian kami juga gitu, kadang kami ngisi pujian gitu. Dan mereka semua anak-anak mudanya di sana itu semangat dan antusias dan selalu merasakan hadirat Tuhan di sana. Bahkan kami melihat juga mereka tuh rindu untuk bisa menyembah. Karena kan ibadahnya di sana kan modelnya seperti model-model ibadah Katolik seperti itu. Jadi sewaktu kita ada kayak ibadah penyembahan seperti itu, mereka itu kayak kaget gitu loh. Loh kok ada ya model seperti itu. Dan puji Tuhannya anak-anak muda di sana melihat kami itu semua kompak. Jadi tidak ada yang ini dari JK ini dari GITC gitu. Tapi kami mau satu hati bersama-sama membangun bahwa ini loh kami dari Indonesia, kami mau jadi contoh yang baik. Bahkan dari pelayanan yang mungkin kami sudah lakukan di dalam gereja-gereja yang ada, kami bisa jadi dampak juga di gereja-gereja di sana gitu. Jadi kesaksian saya bagi Bapak Ibu semuanya yang mungkin melayani Tuhan gitu ya, jangan pernah hitung-hitungan. Ya bahkan kalau mungkin merasa lelah, merasa capek, percayalah bahwa setiap jeripaya kita itu akan ditakar oleh Tuhan. Dan bahkan lebih daripada itu, kalau kita melayani sedikit aja sudah ngeluh dan lain-lain, nanti enggak kuat di sana gitu. Karena kita pelayanannya full banget gitu ya. Setiap hari itu beneran pelayanan. Nanti kalau ada people bisa bertanya juga sama people. Jadi tapi kita bersuka cita, enggak ada yang kayak mengeluh yang sampai aduh kok capek ya gini. Enggak, karena ya sudah kita sudah dilatih. Apalagi saya sama people waktu sebelum acara ini kan ada acara doa 10 hari dan lain-lain gitu ya. Jadi kita sudah terlatih di setiap harinya untuk bisa melayani Tuhan seperti itu. Itu kesaksian dari saya dan juga saya bersyukur Bapak Ibu sudah mendakwakan saya dan juga Abuna-Abuni gitu ya. Sehingga saya bisa kembali dengan selamat dan sukacita. Ini people juga sedang nanti perjalanan pulang di minggu depan. Kiranya Tuhan juga menolong sampai ke tempat ini dengan baik. Itu kesaksian dari saya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Intan buat kesaksiannya. Bapak Ibu, ketika awal membangun gereja di tempat ini, ada satu orang yang selalu bantu Abuna 24 jam, Pak Haryanto. Mungkin jemaat-jemaat yang baru tidak ingat siapa dia, tapi istrinya selalu duduk di belakang itu, Bu Haryanto yang kecil itu, dan anaknya Kesia melayani di multimedia. Nanti kalau Abuna beli besi di kota, Pak Haryanto gantiin saya, jadi dulu mengawasi tanam paku bumi. Jadi Pak Haryanto yang di situ karena saya tugas di tempat lain. Jadi Pak Haryanto sudah jarang sekali, sudah 6 tahun ya. Hampir 7 tahun tidak bisa beribadah karena punya masalah kesehatan yang sangat serius sehingga hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Jadi separuh tubuhnya pinggang ke bawah sudah lumpuh. Dan 2 hari yang lalu Pak Haryanto masuk IGD, dilarikan ke rumah sakit. Entah bagaimana ceritanya, tidak ada rumah sakit yang terdekat yang mau menerima, sehingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Ketileng di ruang Bima lantai 10. Mohon berdoa untuk
kesehatan Pak Haryanto, Bapak Ibu, saya butuh dukungan doa Bapak Ibu. Kita juga perlu mensupport keluarga ini. Saya bilang ke Bu Har, iki piye Bu, kenapa tidak ke yang swasta? Waduh saya tek gitu. Yang termurah di sana katanya. Jadi kita perlu support keluarga ini, Bapak Ibu yang tergerak nanti hubungi Abuna ataupun datang ke sana langsung. Ya, seharusnya tadi malam kami mau bezuk tapi tidak bisa karena jam bezuknya jam 5 sampai jam 7 ya. Kalau sore, kalau pagi 11 sampai jam 1. Jadi tolong berdoa dan mensupport keluarga ini. Supaya Pak Haryanto baik-baik saja karena 2 malam sebelumnya Pak Haryanto kehilangan kesadaran. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa diapa-apain. Sehingga akhirnya terpaksa dibawa ke rumah sakit. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa dinyatakan untuk keluarga ini. Sembuh. Itu ya. Itu tambahan pengumuman dari Abuna. Nanti ada lomba di bawah, jangan pulang dulu ya. Nanti kita makan es krim. Ya. Nanti setelah acara selesai baru nanti siapa aja yang sudah ambil bagian nanti biar panitia yang melaporkannya kepada jemaat. Siapa yang berulang tahun, mari kita bangkit berdiri. Yang berulang tahun saya mengundang maju ke depan, Bapak Ibu. Yang belum Abuna doakan, kita akhiri ibadah kita. Guru dan Everdina wedding anniversary ya. Ulang tahun dan wedding anniversary. Obed. Cheryl. Cheryl. Siapa lagi? Ayo kita nyanyi dulu buat mereka. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada saudara-saudara kita. Tuhan, kami berkati Obed. Kami berkati Guru dan Everdina dalam keluarga mereka dan juga untuk Guru atas pertambahan usianya. Kami memberkati Cheryl Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Stella di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Andika di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, umur panjang di tangan kanan mereka. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri mereka. Juga secara khusus kami berdoa untuk Everdina dan Guru sekeluarga, berkati dan pakai keluarga ini sebagai alat-Mu. Dan juga kami jemaat mengangkat tangan kami, berkati Andika Tuhan, berikan kepadanya hati yang rela. Dan hiburkan dia. Dan ada sukacita dari Roh Kudus. Engkau sudah memanggil pulang Papa tercinta. Dan papanya tenang bersama Tuhan. Berkati seluruh keluarga. Dan berikan kepada mereka kerelaan hati untuk melihat ini bagian dari rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang berulang tahun ini biarkan hidup mereka menjadi hidup yang menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sama seperti firman-Mu, itu menjadi bagian dari hidup kami Tuhan. Engkau sudah memberkati kami selama 1 minggu yang sudah kami jalani ini. Engkau sudah tolong kami dalam pekerjaan, kesehatan, dan segala apa yang kami lakukan dalam studi. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Secara khusus kami semua satu rumah Tuhan, menyatukan semua iman yang kami miliki juga untuk berdoa bagi kesembuhan Pak Haryanto. Berikan kesadaran, tubuh yang sehat dan kuat,
dan nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk anak-Mu ini. Berikan kekuatan juga untuk Bu Haryanto, sediakan semua yang mereka perlukan Tuhan. Kirim orang-orang untuk membantu dan menolong keluarga ini. Terima kasih Tuhan, 1 minggu ke depan kami serahkan seluruh aktivitas dan kegiatan kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang membuat kami berhasil. Berkati persembahan anak-anak-Mu sebagai ucapan syukur dan kesadaran bahwa kami hidup di dalam berkat Tuhan. Dan kami mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan, kami juga bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lihatlah dan kendalikanlah situasi politik keamanan bangsa ini. Kami berdoa untuk negara kesatuan Republik Indonesia, para pemimpin mulai dari presiden sampai pemimpin di aras bawah. Bersatu hati dan mereka membangun bangsa dan negara ini. Tuhan, kami juga berdoa shalom shalom Yerusalem. Engkau berkati tanah perjanjian. Sehingga ada kedamaian di tanah di mana Engkau pernah hadir dan Engkau akan hadir. Di tempat itulah seluruh iman kami bertumpu Tuhan. Tempat para nabi, tempat kitab suci, tempat juru selamat kami dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa bagi kota kami, kota Semarang. Berkati kota ini menjadi kota yang damai. Berkati ekonomi dan anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Sehingga kami boleh eksis dan bertahan dan menjadi berkat bagi kota kami. Bahkan kami juga menjadi kota berkat bagi bangsa dan negara kami. Bahkan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat anak-anak muda kami. Berkati hidup mereka, arahkan mereka seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan siapkan masa depan yang baik. 2 minggu ini dan minggu depan kami masih memiliki acara dalam bersyukur atas 81 tahun bangsa dan negara kami. Berkati setiap perlombaan, berikan kesatuan hati, keamanan, dan sukacita di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Buka kedua tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.